Bangkit setelah COVID, omset klien saya naik 800%. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali bisa bertemu kembali dengan teman-teman, saudaraku soleh-solehah semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala di channel YouTube Mbak Nur Pakar Kesuksesan. Karena kesuksesan bukan sekedar hanya seberapa kaya kamu, tapi semampu apa kamu membebaskan dirimu dari beban yang selama ini menggelayuti pundakmu. Teman-teman, saudaraku semuanya, apa kabar? Semoga senantiasa diberikan kesehatan ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya doakan semoga kalian diberikan segala bentuk kemudahan, kesuksesan, kekayaan, kemuliaan, dan kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, Allahumma amin. Teman-teman, setelah pandemi COVID kemarin, banyak banget pengusaha yang remuk redam, pengusaha yang usahanya jatuh, pengusaha yang usahanya gulung tikar. Ya, wajar sih. Banyak juga kan yang sewa outlet, kayak sewa outlet gitu di mall juga tutup ya kan. Maksudnya sewa tempat jualan di mall gitu loh, outletnya pada tutup. Terus pedagang-pedagang pinggir jalan juga pada tutup pada saat pandemi itu ya, yang namanya pandemi kan kemarin kayak semengerikan itu. Teman saya yang punya usaha di Hong Kong juga ikut terimbas loh bisnisnya. Memang benar-benar pandemi kemarin itu kayak kita diuji banget. Tapi kalau mau kita dalami lebih dalam, itu kayak salah satu cara Allah untuk memberikan kita banyak kesempatan untuk mantep marek Gusti Allah gitu loh. Yang kayak waktu pandemi itu kemarin, kalau teman-teman mau, isinya tuh kayak ngaji bareng keluarga, itu tuh bisa banget gitu loh, ibadah sering-sering sama keluarga gitu nggak sih? Kalau saya sih seperti itu ya yang kemarin, karena memang bener-bener lockdown kan. Nah, ngomong-ngomong soal bangkit dari pandemi ini ya, ini dialami oleh salah satu klien saya loh. Bisa dibilang waktu itu usaha mebelnya hampir bangkrut karena pandemi 2 tahun. Dan beliau bilang, alhamdulillah Allah pertemukan beliau dengan saya di waktu yang tepat katanya. Sehingga menurut beliau saya bisa membantu, saya berkontribusi untuk membantu membangkitkan usahanya beliau. Padahal saya hanya membantu, saya hanya mengikhtiari, Allah lah yang memberikan rezeki gitu. Jadi jangan salah kaprah ya, maksudnya saya hanya membantu ikhtiar Anda gitu. Jadi saat itu beliau sempatkan waktu bertemu dengan saya. Beliau salah satu klien saya yang punya usaha mebel di kota Jepara. Dan ketika bertemu, awalnya sih wajahnya itu kayak udah kacau, kelihatan semrawut gitu. Katakanlah dia pengusaha muda yang baru merintis usaha, tapi langsung kayak dihantam badai pandemi gitu. Nggak bisa ngirim barangnya ke luar negeri ya kan, nggak bisa ngirim barangnya ke pabrik, dan pabrik itu diekspor ke luar negeri gitu. Ya semua orang pasti akan datang dengan wajah seperti itu jika ceritanya atau jika orang itu ada di posisinya dia. Jadi singkat cerita, setelah konsultasi, beliau sudah mulai membaik nih batin dan pikirannya, dan beliau saya sarankan untuk ikhtiar menggunakan tasbih Nur Agnia yang tingkat tinggi. Beliau masih mikir-mikir karena kan memang maharnya nggak kecil ya yang tingkat tinggi itu, tapi alhamdulillah akhirnya setelah melalui banyak pertimbangan, setelah telepon sama istrinya, telepon sama keluarganya, akhirnya beliau fix yakin untuk memaharkan tasbih Nur Agnia yang tingkat tinggi. Lalu beliau pulang, mulailah mengamalkan amalan zikir wiridnya, amalan doa-doanya, dan melakukan semua saran-saran yang saya lakukan begitu. Awalnya katanya begitu, awalnya ngeluh, kok agak berat ya Mbak, kok gini ya Mbak gitu. Nah pas awal-awal beliau kayak kurang sabar juga gitu untuk melihat hasilnya, bahkan sampai tiap hari itu teleponin saya terus, nelponin asisten saya terus gitu, diteleponin terus karena saking nggak sabarnya gitu. Mungkin karena usianya masih di usia under 30 sih, tapi ya tetap aja dengan telaten saya bimbing gitu. Dengan beliau juga mau dibimbing sabar, serius gitu. Dan di bulan keempat kalau tidak salah ingat, beliau memberi kabar bahwa usahanya bangkit dan omsetnya itu naik 800% di bulan selanjutnya, berarti bulan kelima. Wow,
langsung dibayar kontan rezekinya sama Allah. Serta beliau merambahkan bisnisnya itu dipasarkan di marketplace. Ide yang cukup brilian menurut saya, ya kan? Intinya jangan lelah berusaha, jangan lelah berikhtiar. Kalau kamu mau mendapatkan hasil yang lebih banyak dari orang lain, hasil yang lebih besar dari orang lain, lakukanlah hal yang berbeda dari orang lain. Saya akhiri perjumpaan kita hari ini. Kalau mau konsultasi tentang usaha bisa hubungi nomor saya ya yang ada di bawah ini. Mari bersama sukses dan berkah di jalan Allah. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah wa ridwan wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.